Baiklah, kalau cerai, ya cerai saja. Tapi anak harus ikut aku. Tidak mungkin. Aku tidak akan menyerahkan Zhou Zhou padamu. Kamu pria brengsek yang selingkuh saat menikah. Apa hakmu untuk merebut hak asuh anak dariku? Karena aku lebih pandai mencari uang darimu. Kamu wanita yang tidak tahu apa-apa. Tanpa aku, kamu bahkan tidak bisa menghidupi dirimu sendiri. Bagaimana kamu akan menghidupi anakmu? Ya, aku memang tidak pandai mencari uang. Sejak anak kita lahir sampai sekarang, aku yang selalu merawatnya. Bagaimana denganmu? Kamu bahkan tidak tahu dia kelas berapa, kan? Apa gunanya tahu hal-hal itu? Semua yang kamu lakukan itu, pengasuh mana yang tidak bisa melakukannya? Tapi jika kamu tidak punya uang, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Anak kita bukan orang bodoh. Menurutmu dia akan ikut denganmu untuk menderita? Bagaimana kalau kita tanyakan saja pada anak kita, pendapatnya? Jika Yan Zhou ikut aku jamin kamu akan menang gampang. Yan Zhou, kita ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Ayah ingin bicara denganmu. Langsung saja. Aku mendengarkan. Penyihir, jangan gegabah. Ikuti perintahku. Yan Zhou, ayah dan ibumu, ada masalah dalam hubungan kami. Jadi, kami akan bercerai. Mengenai hak asuh, ayah ingin tahu pendapatmu. Benar-benar akan bercerai? Yan Zhou, kamu sudah besar. Seharusnya bisa membuat pilihan yang paling menguntungkan bagimu, kan? Aku ikut ibu. Berikan dia lebih banyak harta. Kalau tidak, aku takut dia tidak bisa membiayaiku. Lin Yan Zhou, ayah tanya sekali lagi. Kamu yakin mau ikut ibumu, ya? Jangan salahkan ayah kalau tidak mengingatkanmu. Ibumu itu hanya ibu rumah tangga. Tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Kalau kamu meninggalkanku, kamu tidak akan bisa hidup seperti sekarang. Ayah, bukankah masih ada ayah? Aku anak kandungmu. Meskipun kalian berdua bercerai, ayah tidak mungkin tidak peduli padaku, kan? Ini pilihanmu sendiri. Kalau kamu benar-benar ikut ibumu, maka selain biaya tunjangan, aku tidak akan memberimu sepeser pun lebih. Ayah, aku tidak peduli ikut siapapun. Sebenarnya aku hanya takut mengganggu waktu berdua ayah dan ibu Jiang. Yan Zhou, jangan khawatir. Ibu Jiang Mu tidak sekecil hati itu. Aku tahu, ibu Jiang sedang mengandung adik, jadi tidak boleh sembarangan. Lagi pula, ibuku sudah terbiasa melayani orang. Dengan dia merawatku, ayah dan ibu Jiang tidak perlu repot. Kamu memikirkanku, ya? Tentu saja. Bagaimanapun juga, nama belakangku tetap Lin. Aku akan selalu menjadi putra kandung ayah, kan? Kita ini ayah dan anak, hati kita terhubung. Meskipun aku ikut ibuku, hatiku tetap bersamamu. Yan Zhou, kamu benar-benar putra terbaik ayah. Baiklah, kita lakukan sesuai katamu. Untuk sementara ini, biarkan ibumu merawatmu, ya. Setelah ibu Jiang melahirkan, ayah akan mencari cara untuk menjemputmu. Baik, ayah. Tapi, Anda ini orang terhormat. Harta yang seharusnya jadi bagian ibu, lebih baik Anda berikan saja padanya. Biar dia nggak bikin ribut. Dan nama baik Anda tetap terjaga. Lagi pula, Anda juga sudah tahu, seperti apa ibu saya, kalau diberikan ke dia, sama saja dengan memberikan ke saya. Ibaratnya, yang untung harus tetap milik keluarga. Baiklah. Saya mengerti harus bagaimana. Yan Zhou akan tetap bersamamu. Rumah ini, ditambah mobil yang saya pakai, plus 500.000 RMB. Kalau kamu setuju, besok kita urus prosedurnya. Mobilnya jangan diberikan ke dia, deh. Dengan kemampuan nyetir ibu, lebih baik nggak usah dikasih mobil. Nggak dipakai, mubazir. Dipakai, malah jadi bencana. Lebih baik langsung diuangkan saja. Pak, mobil Anda ini, pasti nilainya sekitar 700.800.000 RMB, kan? Ibu kan cuma ibu rumah tangga. Nggak level pakai mobil sekeren ini. Jadi, gimana kalau harga pas, rumahnya ditambah 1 juta. Menurutmu gimana? Boleh sih, tapi kondisi keuanganku sekarang, nggak punya uang tunai segitu. Masa tenggang perceraian ini masih sebulan lagi loh. Mengingat kondisi perusahaan Anda sekarang. Jangan-jangan, uang segini aja nggak bisa dikumpulin? Baiklah, ya sudah, 1 juta ya. Begitu saya dapat sertifikat cerai, uangnya langsung saya transfer. Kalau nggak, gimana mungkin ayahku bisa jadi bos besar perusahaan? Emang sih, dia tegas banget kalau kerja. Aku harus banyak belajar dari kamu. Sudah, cukup, kalau kamu luang.
Sering-seringlah mampir ke kantor papa. Papa bisa bawa kamu, memperluas wawasan dan pengalaman. Jangan cuma seharian bareng. Para ibu-ibu yang gak ngerti apa-apa, sampai jadi ikut berpikiran pendek. Oke, Pak. Besok jam 9 pagi, ketemu di kantor catatan sipil. Ma, aku lapar. Kamu udah masak belum? Itu, Mama pergi belanja sayur dulu ya. Emma, kamu pelit sekali. Sudah dapat 100 juta. Setidaknya, traktir aku makan barbeque. Untuk merayakan kan? Merayakan? Merayakan apa? Bebas dari pria brengsek itu. Memulai hidup baru. Bukankah itu patut dirayakan? Cepat cuci muka sana. Kita pergi makan. Ini kan restoran all you can eat. Kamu harus makan banyak biar balik modal. Nah, meskipun Mama sudah cerai dengan Papa, bagaimanapun juga dia ayahmu. Mama boleh membencinya, tapi kamu jangan membencinya. Aku tidak membencinya. Kamu juga jangan membencinya. Membenci seseorang itu melelahkan. Tenang saja. Aku, anakmu ini, punya sifat optimis dan hati yang kuat. Kalian berdua cerai. Tidak ada pengaruhnya sedikit pun padaku. Tapi sekarang, aku hanya peduli satu hal. Hal apa? Teman-temanku mengajak main game bareng. Bolehkah aku main game di ponsel sebentar? Kapan kamu curi ponselku? Apa kamu sudah selesai PR? Langsung main ponsel. Cepat berikan ponselmu. Ini sudah liburan. Biarkan aku main sebentar. Aku janji. Setelah pulang nanti, aku akan langsung mengerjakan PR. Baiklah kalau begitu. Hanya boleh 2 ronde. Kamu harus menepati janjimu, ya? Siap, Bu. Lihat, aku kan patuh begini. Apa tidak seharusnya aku diberi hadiah? Lalu, hadiah apa yang kamu inginkan? Traktir aku liburan dong. Bagaimana kalau ke Hainan? Oke saja. Setelah aku selesai dengan kesibukan ini, aku akan mengajakmu liburan. Bagaimana? Asyik, Mama. Aku sayang banget sama Mama. Pergi ke pantai, menyelam, makan seafood. Mama, sudah siap belum? Ayo kita pergi. Pergi kemana? Ke kantor catatan sipil dong. Hal sebesar ini, Mama sampai lupa? Maksudku, mau kemana, Ma? Tentu saja aku ikut ke kantor catatan sipil bersamamu. Waktu Mama dan Papa menikah dulu, aku tidak sempat hadir. Jadi, kalian berdua bercerai. Aku juga tidak boleh ikut? Kenapa kamu suka sekali ikut campur? Aku memang suka ikut campur. Baiklah, kamu keluar dulu. Aku ganti baju sebentar. Tidak usah buru-buru. Berpakaianlah yang cantik. Sekalian pakai riasan. Siapa tahu, Jiang Yao juga datang. Kalah orang tidak masalah, tapi tidak boleh kalah penampilan. Wah, Emma. Dandan biasa saja sudah cukup. Mama dandan terlalu cantik. Aku takut Papa akan berubah pikiran. Jangan banyak bicara, ayo pergi. Aduh, panas sekali. Sudah jam berapa ini? Kenapa kamu baru? Kak Wanin, kami sudah menunggumu lebih dari 1 jam. Aku yang sedang hamil besar ini, tidak masalah menunggu, tapi waktu kamu... Oh, Ibu Jiang. Cuaca sepanas ini. Kamu ikut juga ke sini. Hati-hati. Jangan sampai adikku meleleh kepanasan. Kamu, ayah. Aku tidak bermaksud apa-apa. Dengan cuaca 40 derajat ini, aku sungguh kasihan pada adikku. Kamu tunggu saja di mobil. Jangan ikut masuk ya. Kak Mo. HMPH. Aku antar kalian pulang saja ya. Tidak perlu. Cepat ke sini. Aku hampir mati kepanasan. Sayang. Selamat ya. Kita mau merayakan di mana nanti? Ibu Jiang, bagaimana kalau ke Song Hello? Ayahku paling suka masakan di sana. Dulu setiap ada kabar baik, dia selalu mengajakku dan ibuku makan di sana. Katamu kita mau liburan kemana? Bagaimana kalau tidak usah ke pantai?
Ke Lijiang saja, kata orang Lijiang. Adalah kota petualangan cinta. Mungkin aku bisa menemukan ayah baru di sana. Suanin memang pantas jadi primadona sekolah dulu. Dengan sedikit dandanan, dia masih sangat menawan. Kalau dia bersikap begini dari awal, aku tidak akan sampai. Kalian berencana liburan? Pergi jalan-jalan itu bagus. Tapi, ke Lijiang itu tidak menarik. Bagaimana kalau kesannya saja? Kebetulan aku punya teman. Dia punya hotel di Haitang Bay. Oh ayah, bisa dapat diskonnya? Kemiripan kita berdua ini. Temanmu pasti langsung tahu. Dijamin aman deh. Kamu kan anak ayah. Kapan perginya? Ayah bisa telepon kapan saja. Mama, kita bisa irit uang lagi nih. Kok, Mbak Wanin, bukannya kamu sudah minta 1 juta ke Linmo? Kok masih hemat banget sih? Bukankah uangnya belum masuk? Bagaimana kalau kau transfer sekarang juga padaku? Tutup mulutmu. Sudah sampai rumah. Turun. Kau beres-beres sana. Mama mau masak. Siap, laksanakan. Yanzhou. Cepat, makan sudah siap. Mama, masakan mama ini bukan tidak enak, tapi kurang variasi. Dasar bocah nakal. Sudah berapa tahun kamu makan masakanku? Sekarang malah mengeluh? Bukan mengeluh sih, tapi agak bosan saja. Kalau mama lebih bervariasi, aku pasti akan makan sampai tinggiku 188 cm. Cepat makan sana. Mikir apa sih? Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Ada apa? Aku ingin mencari pekerjaan. Kamu mencari pekerjaan? Tentu saja aku mendukungmu. Apa kamu sudah tahu pekerjaan apa yang ingin kamu lakukan? Aku belum memikirkannya. Kamu juga tahu, aku sudah menjadi ibu rumah tangga selama bertahun-tahun. Aku tidak punya pengalaman kerja. Tidak mungkin menemukan pekerjaan yang sesuai. Tapi, segala sesuatu memang sulit di awal. Kita harus mengambil langkah pertama, kan? Menurut mencari pekerjaan itu seperti mencari pasangan. Kita harus merencanakan dengan matang sebelum bertindak. Kamu pernah pacaran? Ini sama seperti mencari pasangan. Aku kasih tahu ya, kalau kamu di awal, asal saja mencari seseorang. Lalu kemudian, kamu bertemu orang yang lebih cocok. Kamu mau putus? Atau terus bertahan? Apa yang kamu katakan itu cukup masuk akal juga. Mencari pekerjaan tidak perlu terburu-buru. Tapi sekarang, ada satu hal yang sangat mendesak bagiku. Ada apa? Bisakah lesku dihentikan? Tidak bisa. Aku harus mengikuti 3 mata pelajaran setiap hari. Aku ini anakmu, bukan keledai pekerja. Baiklah kalau begitu. Aku akan menghentikan les bahasa Mandarinmu dulu. Matematika dan bahasa Inggris tetap lanjut. Kalau nilaimu meningkat, aku bisa mempertimbangkannya lagi, loh. Hidup mama. Untuk menunjukkan tekadmu, aku akan mengerjakan soal bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh. Aku tahu. Yanzhou ingin menghemat uangku. Semua yang dia lakukan sebelumnya, mungkin juga agar aku sibuk, tidak punya waktu untuk bersedih. Meskipun seleraku memilih suami tidak bagus, tapi anak yang kulahirkan adalah harta karun. Apa yang perlu disedihkan? Tisu wajah yang kamu minta terakhir kali. Sudah sampai. Cepat pesan. Nanti keburu habis lagi. Kingingai, apa ini bisa menghasilkan uang? Lumayanlah. Menurut mama cocok banget melakukan ini. Betul. Aku dengar dari King Ai. Ini adalah platform grup belanja yang baru diluncurkan. Meskipun penggunanya belum banyak, tapi belanja mudah. Saluran penyebarannya fleksibel. Prospek pengembangannya seharusnya bagus. Aku telepon dia dulu untuk bertanya. Halo, King. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Aku sudah lama mengajakmu bergabung denganku, tapi kamu selalu tidak mau. Aku beritahu ya, prospek platform ini benar-benar bagus. Ayo kita lakukan ini bersama. Bersatu padu, pasti tak terkalahkan.
Terima kasih, King King. Untuk apa berterima kasih? Kita ini siapa, sih? Aku tahu kamu orangnya teliti. Standar kualitas barangmu tinggi. Nanti, bagian kontrol kualitas serahkan padamu. Kita hanya menjual yang tepat, bukan yang mahal. Pasti bisa membangun reputasi. Baik. Kalau begitu, mari kita berusaha bersama. Wanen, pesanan nomor 302. Apakah mangga keringnya masih ada stok? Di sini stoknya menipis. Aku lihat dulu ya. Tinggal 5 bungkus terakhir. Suruh pelanggan cepat pesan. Setelah itu, aku akan mengisi ulang stok. Oh ya, ulasan buruk kemarin sudah kamu tangani? Pelanggan bilang, kotak pengirimannya rusak kan? Aku baru saja secara pribadi mengirim kompensasi 5 yuan. Memintanya menghapus ulasan. Sudah beres. Wanita itu mudah diajak bicara. Jangan salah, selera pilihan produkmu memang bagus. Kaos putih itu, sehari terjual ratusan potong. Tidak ada ulasan buruk sama sekali. Tentu saja. Sudah kubilang, semua produk ini, aku beli, lalu aku coba sendiri. Oh iya. Masa tenggang perceraianmu dengan Linmo sudah berakhir, kan? Apa sudah waktunya mengambil akta cerai? Besok sudah waktunya. Sayang, jangan sedih. Pria brengsek seperti itu, apa bagusnya? Kita bangun usaha bersama. Bukankah itu lebih baik daripada pria? Aduh, aku mau bilang, sekarang di benakku cuma ada 2 hal. Yang pertama, menjaga Yanzhou dengan baik. Yang kedua, bersama kamu, menghasilkan uang banyak. Kalau kamu berpikir begitu, aku jadi lebih tenang. Lanjutkan. Catatan sipil demokratis. Besok pagi jam 9, kita bertemu di kantor catatan sipil. Hei, bukankah kamu pergi untuk mengambil akta cerai? Sudah dapat? Bajingan itu berubah pikiran. Aku menunggunya sepanjang pagi. Dia bahkan tidak datang. Aku meneleponnya, tapi dia tidak mengangkat. Bahkan dia memblokirku. Jangan-jangan dia tidak ingin bercerai dan ingin kembali padamu? Dengar ya, dia kembali padaku. Aku tidak akan pernah kembali padanya. Sampah seharusnya dibuang ke tempat sampah. Bukan diambil lagi dan dianggap harta karun. Ngomong-ngomong, Jiang Yao akan segera melahirkan. Bukankah dia seharusnya lebih panik dariku? Dia tidak mungkin mau ingkar janji, kan? Bisnisnya, bukankah berjalan dengan baik? Apalagi dia pihak yang bersalah. Dia tidak akan sengaja menunda perceraian. Hanya demi uang sedikit itu, kan? King King, bisakah kamu membantuku mencari tahu situasi perusahaannya sekarang? Baiklah. Tunggu sebentar. Dugaanmu benar. Perusahaan bajingan itu memang bermasalah. Setengah bulan lalu, sekelompok barang yang dibeli oleh Jiang Yao ditemukan palsu. Pemasok hulu langsung kabur. Pelanggan hilir, menolak menerima barang, dan menuntut ganti rugi atas semua kerugian. Aku dengar, Lin Mo sampai harus menguras seluruh modalnya, baru bisa menutupi kerugian ini. Aduh, saya sih tidak khawatir tentang dia. Sekarang saya hanya memikirkan, 1 juta yang dia janjikan padaku dulu, pasti tidak bisa diberikan. Dalam waktu dekat ini, dia menunda-nunda begini. Jangan-jangan dia ingin mengincar rumah kita itu? Rumah kalian itu rumah di zona sekolah. Menurut harga pasar sekarang, pasti harganya 5-6 juta. Lagi pula, sertifikat rumah ini, atas namanya sendiri. Jangan-jangan dia diam-diam mau menjualnya? Pria brengsek ini, perhitungannya licik sekali. Tidak bisa. Perceraian ini harus terjadi. Saya harus menemuinya. Kenapa kamu datang? Masa tenggang perceraian sudah berakhir. Kapan kita akan mengambil sertifikat cerai? Bagaimana kalau saya bilang, saya tidak ingin bercerai lagi? Tidak ingin bercerai? Bagaimana kamu akan menjelaskan pada pelakor itu? Dia kan sudah hamil. Suwanin, kamu tidak perlu menjebakku. Perceraian kita ini murni karena ketidakcocokan. Tidak ada orang ketiga. Kamu, Ini masa tenggang perceraian. Aku sudah tenang sekarang. Aku sadar aku masih tidak bisa melupakanmu. Jadi aku tidak ingin bercerai. Ada masalah? Lin Mo, kau tidak tahu malu? Aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Yang pertama adalah mengubah ketentuan pembagian properti dalam perjanjian cerai. Aku masih bisa memberimu 1 juta, tapi akan beberapa bulan lagi. Tapi rumah ini, aku masih akan mengambilnya kembali. Yang kedua, kita batalkan permohonan cerai. Besok aku akan pindah kembali ke rumah. Kita akan terus menjadi
Pasangan suami istri yang penuh cinta. Pilihan mana yang kamu ambil? Jangan pernah berpikir. Aku tidak akan menyetujui keduanya. Kamu tidak setuju? Kalau begitu kita akan terus menunda. Aku ingatkan padamu ya. Selama kita belum mendapatkan sertifikat cerai, kita masih pasangan suami istri yang sah. Sejujurnya, selama beberapa hari kita berpisah ini, aku masih merindukanmu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Suonen. Aku beri kau waktu 3 hari. Pikirkan baik-baik. Jalan mana yang akan kau pilih? Aku sarankan kau pilih jalan kedua. Setidaknya, itu akan menghemat 1 juta untukku. Emma, ada apa denganmu hari ini? Mama tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah. Cepat mandi. Dan tidur lebih awal ya. Halo, Bibi King King. Mama hari ini tidak dalam kondisi baik. Apa Bibi tahu kenapa? Itu semua karena pria brengsek, ayahmu itu. Kenapa kau tiba-tiba datang menemui ayah? Jangan-jangan kau datang untuk membujuk ibumu ya? Bukan, aku hanya merindukanmu. Bibi King King. Aku tidak tahu apa yang Mama dan Bibi lakukan dengan e-commerce itu. Sekarang, aku, putramu ini, bahkan tidak bisa makan makanan hangat. Seharusnya aku ikut denganmu dan Bibi Jiang saja. Wanita-wanita itu, apa gunanya melakukan grup belanja dan semacamnya? Apa bedanya dengan menjual sayuran di pasar? Tidak berkelas. Siapa bilang tidak? Mereka bekerja keras, menghasilkan uang recehan itu. Tidak cukup untuk sekali makanmu. Tak, kemarin aku dengar dari Mama. Perusahaanmu sepertinya sedang ada masalah ya? Dalam bisnis, ada untung ada rugi. Itu hal yang sangat normal, bukan masalah besar. Ayahmu ini punya banyak cara untuk menyelesaikannya. Tidak perlu kau khawatirkan. Baguslah kalau begitu. Ibu Jiang akan melahirkan 2 bulan lagi, kan? Ini yang kubeli untuk adik. Pasti akan sangat lucu kalau dia memakainya setelah lahir. Kau memang pengertian. Tentu saja. Bagaimanapun juga, aku dan dia adalah saudara kandung seayah, kan? Bagaimanapun, darah lebih kental dari air. Ayah, benar kan? Betul. Aku beritahu kalian. Kalian berdua sebagai saudara nanti harus saling membantu. Bagaimanapun juga, kalian berdua adalah anak kandung ayah. Ayah juga berjanji tidak akan pilih kasih sama sekali. Tentu saja aku percaya padamu. Hari ini sepertinya akhir pekan. Kalau begitu aku akan ikut menemuimu dan Ibu Jiang. Tidak perlu. Ibu Jiang tidak ada di kota B. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Nanti kalau libur lagi, aku akan datang menemuimu. Oh ya, Yanzhou. Ingat, sampaikan ini pada ibumu. Bilang saja. 3 hari itu akan segera tiba. Kaulah yang selingkuh duluan. Jika perceraian kesepakatan gagal, kita masih bisa menempuh proses pengadilan. Apa kau punya bukti? Jika kau punya bukti, kau pasti sudah menggugatku di pengadilan sejak lama. Apa kau masih akan duduk di sini dan bernegosiasi denganku? Bagaimana menurutmu? Aku dan dia juga. Saudara tiri, kan? Bagaimanapun, darah lebih kental dari air. Ayah, kau setuju, kan? Bagaimanapun juga, kalian berdua adalah anak kandung ayah. Ayah juga berjanji tidak akan pilih kasih. Anak nakal ini berani membohongiku. Kau tidak berpikir putramu sama sepertimu, kan? Tidak bisa membedakan benar dan salah? Suanin, kau tidak benar-benar berpikir hanya dengan rekaman ini. Kau bisa menggugatku atas perselingkuhan dalam pernikahan? Kau gila? Tentu saja ini tidak cukup untuk menghancurkanmu. Tapi bukti awal sudah cukup. Aku bisa mengajukan surat perintah penyelidikan ke pengadilan. Obrolanmu dengan Jiang Yao, catatan transfer dan pemesanan kamar hotel. Semua catatan pemeriksaan kehamilan di rumah sakit. Semuanya bisa diselidiki dan dijadikan bukti. Apa kau bahkan tidak punya kesadaran hukum sedikit pun? Tidak ada sama sekali, kan? Sejak kapan dia jadi sepintar ini? Kamu tidak bisa sekejam ini. Kita kan sudah bersama lebih dari 10 tahun. Tidak mungkin hilang begitu saja. Perasaan kita, justru kamu yang menghancurkannya duluan. Tapi, aku sudah. Sudah. Mari kita bicara terus terang saja.
Aku tahu perusahaanmu sedang bermasalah. Kita kan pernah jadi suami istri. Meski kamu yang mengkhianati aku duluan, aku tidak akan menjatuhkanmu saat kamu susah. Uang 100 juta yang dulu disepakati, bisa aku beri penundaan pembayaran selama 6 bulan. Tapi aku punya satu syarat. Wan Nin, kalau ada yang bisa aku lakukan, aku pasti akan menyetujuinya. Aku mau jadi distributor utama di perusahaanmu. Wan Nin, untuk menjadi distributor utama di perusahaan kami, dibutuhkan kekuatan modal, target penjualan, dan kemampuan operasional yang memenuhi syarat. Loh, Ini, Kamu kan pemiliknya. Masalah kecil begini, kamu pasti ada caranya, kan? memang. Jika kamu mau bekerja sama, memang tidak ada masalah. Ning Ning, dulu kamu tidak seperti ini. Kenapa sekarang jadi begini? Lin Mo, hanya anak muda yang masih bucin. Aku, janda paruh baya ini, hanya melihat untung ruginya. Bos Lin, selamat bekerja sama. Sudah beres. Selamat untukku. aku sudah kembali melajang. Selamat. Tidak kusangka, pria brengsek itu setuju begitu saja. Bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Karena aku punya penolong yang baik. Aku kasih tahu ya, aku tidak hanya mendapatkan sertifikat cerai, tapi aku juga mendapatkan hak distributor utama perusahaan Lin Mo. Setelah ini, kita tidak perlu khawatir soal pasokan barang. Benarkah? Cepat duduk dan ceritakan padaku bagaimana kejadiannya. Aduh, urusan ini, kamu menanganinya dengan sangat baik. Tapi menurutku, penghargaan terbesar harus diberikan kepada Yan Zhou. Jujur saja, dulu aku melihatnya memanggil ayah brengsek itu, ayah, berulang kali. Dengan begitu gembira, kupikir dia akan jadi anak durhaka seperti ayahnya. Tak disangka, dia anak baik yang berbakti. Aku sendiri yang membesarkannya. Mana mungkin dia memihak ayahnya? Hari ini benar-benar hari keberuntungan ganda. Kalau begitu, ayo kita keluar merayakan. Ada apa? Kenapa senang sekali? Yan Zhou, kau datang tepat waktu. Aku dan ibumu baru saja bicara untuk pergi makan besar. Memang benar, datang lebih awal. Tidak lebih baik dari datang tepat waktu. Baiklah, di dekat rumahku ada restoran hotpot baru buka. Ayo kita makan hotpot bersama. Ceker ayam kesukaan ibu. Wah, anakmu ini hebat sekali. Aku jadi ingin punya anak juga. Bibi King, bagaimana kalau aku jadi anak angkatmu saja? Boleh saja, tapi kita sudah sepakat ya. Tidak boleh ingkar janji. Karena kita sekarang sudah punya sumber barang berkualitas. Apa kita tidak mempertimbangkan untuk merekrut lebih banyak ketua agen? Merekrut ketua agen itu pasti. Hanya saja sekarang cuma kita berdua. Kita berdua harus mengemas dan mengirim barang lagi. Harus jadi agen layanan pelanggan lagi. Harus berhubungan dengan ketua grup lagi. Dan juga memilih produk. Aduh, kita benar-benar kekurangan orang. Bibi King. Bagaimana kalau kalian merekrut beberapa orang lagi? Dengan begitu, kalian akan punya waktu untuk melakukan hal-hal yang lebih penting. Menurutku, Yan Zhou benar. Lihat, kita setiap hari terjebak dengan hal ini. Ini bukan cara yang baik. Bagaimana kalau kita langsung saja membuka sebuah perusahaan, menyewa kantor yang layak, dan merekrut beberapa orang lagi? Kalau begitu, kita juga bisa meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang lebih penting. Baik, karena kita akan melakukannya. Kita tidak bisa hanya main-main. Kita harus membuatnya besar dan kuat. Ya, membuatnya besar dan kuat. Ayo bersulang. Bersulang. Bersulang, Kantor yang kamu temukan ini sangat bagus ya. Selain harganya terjangkau, jaraknya juga dekat. nanti kita pasti akan punya kantor yang lebih besar dan lebih baik. Tidak hanya kantor, mungkin saja nanti kita bahkan akan punya gedung kantor. Halo, saya datang untuk wawancara. Nama saya Shen Yu. Silakan masuk. Minum air. Anda datang untuk wawancara atau untuk melihat wanita cantik? Isi dulu informasi dasarnya. Lumayan tampan juga. Mau dipertahankan tidak ya? Atau,
Anda pernah berurusan dengan pengiriman e-commerce atau layanan pelanggan sebelumnya? Belum. Tapi saya melihat iklan lowongan kerja Anda. Persyaratannya adalah mengemas, memeriksa pesanan, membalas pesan. Proses ini tidak rumit, dan saya bisa mempelajarinya dengan cepat. Saya punya kemampuan belajar yang kuat. Yang Anda sebutkan itu, semuanya dasar. Tapi, dalam praktiknya, ada banyak situasi spesifik. Misalnya, jika Anda bertemu pelanggan yang sulit, apa yang akan Anda lakukan? Sesuai aturan. Jika harus ganti rugi, ganti rugi. Jika harus tukar kembalikan, tukar kembalikan. Jika bertemu orang yang sengaja mencari masalah dan memeras uang, saya akan menyimpan riwayat obrolan dulu. Jika harus menolak, saya akan menolak. Tentu saja, saya akan berbicara baik-baik dengannya. Saya tidak akan pernah bertengkar dengan pelanggan. Lalu, apakah Anda punya permintaan terkait gaji dan tunjangan? Sesuai standar perusahaan saja. Tapi saya punya satu permintaan. Bolehkah saya tinggal di kantor? Tidur di sofa saja sudah cukup. Tapi jangan khawatir. Saya tidak akan mengganggu siapapun. Dan bisa lembur tanpa bayaran. Bagaimana menurutmu? Orangnya lumayan. Tapi membiarkan orang asing tinggal di kantor kita. Lagi pula kita masih menyimpan barang senilai ratusan ribu di sini. Shen Yu ini, bicaranya masuk akal, logikanya jelas. Dia orang yang cerdas. Saya cukup puas dengannya. Tapi kekhawatiranmu juga benar. Perusahaan kita baru mulai, tidak bisa mengambil risiko. Kita harus mencari orang lain. Tidak perlu begitu. Orang berbakat itu langka. Kita bisa mengeluarkan sedikit uang lebih. Rumah di sebelah rumahku kebetulan disewakan. Harganya juga cocok. Bagaimana kalau kita sewa saja sebagai asrama karyawan? Boleh juga. Lagi pula kita tidak kekurangan uang sebanyak itu. Anggap saja sebagai tunjangan karyawan. Kalau kamu tinggal di kantor, mandi dan lainnya tidak nyaman. Jadi, saya dan King King menyewakan rumah ini untukmu sebagai asrama karyawan. Kamu bisa tinggal di sini. Tapi ada satu hal yang perlu kita sepakati dulu. Nanti kita akan merekrut orang lagi. Kalau ada rekan kerja lain yang ikut tinggal di sini, kamu tidak keberatan kan? Tidak keberatan. Tadi aku dengar dari pemilik rumah. Kamu juga tinggal di lantai ini. Oh ya, aku dan anakku tinggal di sebelah. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa memanggilku. Bolehkah aku memanggilmu Kak Wanin? Tentu saja boleh. Terima kasih, Kak Wanin. Oh itu, tidak ada apa-apa. Aku pergi dulu. Istirahatlah yang cukup. Kak Wanin juga. Istirahatlah yang cukup. Ning Ning. Ning Ning, aku sangat merindukanmu. Ning Ning. Siapa dia? Mantan suamiku. Aku menyesal. Bisakah kita rujuk? Aku salah. Mantan suami, ya? Kalau begitu, haruskah kita membantunya berdiri? Tidak perlu. Kalau dia mau gila, biarkan saja dia gila sepuasnya. Pergilah. Jangan pedulikan dia. Baik, Kak Wanin. Dia ingin berlagak seperti anak hilang yang kembali dan menjadi orang baik. Tapi apa dia tidak tahu ada pepatah Tiongkok yang mengatakan, anjing tidak akan pernah bisa berhenti makan kotoran? Butuh bantuan? Kamu siapa? Jangan takut. Aku karyawan baru di perusahaan ibumu. Namaku Shen Yu. Kamu mau menyeretnya kemana? Aku mau menyeretnya ke lobi bawah. Aku tidak mau ibuku besok pagi-pagi melihat hal sialan seperti ini. Orang ini sangat mementingkan harga diri. Jika besok dia dipermalukan di depan umum, dia pasti tidak akan berani mengganggu ibuku lagi. Idemu bagus sekali. Aku akan membantumu menyeretnya keluar. Terima kasih, Kak Shen Yu. Tidak boleh panggil kakak. Panggil paman. Kalau begitu, aku harus benar-benar mengawasi ibuku. Baiklah, aku siap diuji kapan saja. Oh, ada apa ini? Banyak sekali orang berkumpul. MA, jangan dilihat, MA. Ini mungkin anjing liar yang tidak diinginkan dari mana saja. Cepatlah, aku hampir terlambat. Benarkah?
Beberapa waktu lalu, kita sibuk mendaftarkan perusahaan, pindah kantor, sampai-sampai tidak tahu ada kejadian sebesar ini. Kejadian apa? Itu loh, tentang mantan suamimu si pria brengsek itu. Beberapa waktu lalu dia ditipu, kan? Mendapatkan kiriman barang palsu. Orang yang menjual barang palsu itu sudah ditangkap. Coba tebak siapa pelakunya? Ternyata Jiang Yao. Dia sudah tahu dari awal kalau barang itu bermasalah. Tapi, dia menerima komisi 20% dari orang itu. Lalu menutupi masalah ini. Mana mungkin? Lin Mo sampai bercerai demi dia. Bagaimana mungkin dia mengabaikan kepentingan perusahaan? Hanya demi keuntungan kecil seperti itu? Singkatnya, dia menganggap pelanggan bodoh, kan? Mengira tidak akan ketahuan. Akhirnya, dia kehilangan segalanya. Berpandangan sempit. Yang penting, setelah Lin Mo tahu masalah ini, dia sangat marah. Dia menampar Jiang Yao di depan banyak orang. Jiang Yao langsung kehilangan keseimbangan. Perutnya terbentur sudut meja. Akibatnya, dia mengalami solusio plasenta dan kehilangan bayinya. Aku dengar ya, keluarga Jiang ini, setelah tahu masalah ini, setiap hari mereka datang ke kantor, mencari Lin Mo untuk meminta penjelasan. Akhir-akhir ini, Lin Mo bahkan tidak berani pergi ke kantor. Hah? Kamu tidak mungkin melunak, kan? Mana mungkin? Mana mungkin aku melunak? Aku hanya berpikir. Pantas saja tadi malam dia datang ke depan rumahku untuk menungguku. Apa? Dia berani mencarimu lagi? Dia tidak punya malu. Pelankan suaramu. Ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau pria brengsek itu melakukan hal lain? Shen Yu, Ya. Ada apa, Kak King? Shen Yu, menurutmu, bagaimana aku dan Kak Wanin memperlakukanmu? Kalian semua baik padaku. Kalian tidak hanya memberiku pekerjaan, tapi juga membantuku menyelesaikan masalah akomodasi. Kalau begitu, bisakah kamu membantu kami? Apapun itu, silakan beritahu aku. Begini, kamu kan tinggal di seberang Kak Wanin? Dia baru-baru ini mengalami sedikit masalah. Bisakah kamu melindungi keselamatannya? Di mana dia? Lin Mo, keluar sekarang. Kalian siapa? Pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Suwanin, serahkan Lin Mo. Aku tahu dia menemuimu semalam. Lin Mo memang datang menemuiku tadi malam. Tapi aku tidak memedulikannya. Aku juga tidak tahu dia di mana. Kamu bohong. Kamu menyembunyikannya. Cih, memangnya Lin Mo itu harta karun, ya? Untuk apa menyembunyikannya? Dasar wanita jalang. Sudah cerai. Masih saja ingin menggoda menantuku. Lihat saja, aku akan mencakar wajahmu. Putrimu bahkan keguguran karena dia. Kamu masih ingin dia jadi menantumu? Astaga, siapa sebenarnya yang jalang di sini? Lin Mo pernah janji akan kasih mas kawin 800.000 RMB saat menikah. Tidak menikah juga tidak apa-apa. Mas kawinnya tidak boleh kurang 1 sen pun. Benar, ditambah biaya pengobatan adikku. Pas jadi 1 juta RMB. Dengar-dengar waktu kalian cerai dulu, dia memberimu 1 juta RMB. Bagaimana kalau kau berikan uang itu padaku? Pria brengsek itu. Kami akan memberikannya padamu. Bagaimana? Bu, Jangan ikut campur. pohon tanpa kulit pasti mati. Orang tanpa rasa malu tak terkalahkan di dunia. Keluargamu ini, aku benar-benar sudah merasakannya. Apa katamu? Aduh, Kak, kau baik-baik saja, Kak? Suwanin. Kau berani menyuruh orang melukai anakku? Aku akan melapor polisi. Kalian semua akan ditangkap. Tidak perlu. Aku sudah melapor polisi. Polisi akan segera tiba. Aku ingin mengingatkan kalian dengan baik-baik. Kalian yang menerobos masuk ke kantorku, berniat melukai orang. Kami terpaksa membela diri. Berdasarkan pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini disebut pembelaan diri yang sah. Tidak ada tanggung jawab pidana. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Bagaimana bisa kalian melukai orang tanpa bertanggung jawab? Hai PH, Tidak berpendidikan itu mengerikan. Siapa yang melapor polisi? Ada apa ini? Pak Polisi, saya yang melapor. Ketiga orang ini masuk tanpa izin ke perusahaan saya. Tidak hanya menghina rekan kerja saya, tapi juga mencoba menyerang direktur yang telah mengganggu ketertiban normal perusahaan kami. Pak Polisi, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka yang menyerang duluan.
Lihat apa yang mereka lakukan pada anak saya. Ada apa dengan orang ini? Pak Polisi, dia ingin memukul saya. Rekan kerja saya, untuk melindungi saya, menendangnya sedikit. Apa maksudnya, menendang sedikit? Anak saya sampai terpental. Saya yakin kalian sengaja. Pak Polisi, tangkap saja mereka semua. Saya benar-benar tidak sengaja. Hanya saja kebetulan, saya pemegang sabuk hitam taekwondo. Situasinya sudah cukup jelas. Namun, detailnya, kita harus kembali dan membuat berita acara pemeriksaan. Kalian semua ikut kami ke kantor polisi. Saya tidak mau. Kami adalah korban. Kenapa kami harus ke kantor polisi? Korban, kalian membobol perusahaan orang lain, menghina di muka umum, melakukan konflik fisik, sudah melanggar undang-undang keamanan publik, diduga mengganggu ketertiban umum. Sekarang kami meminta kalian bekerja sama dalam penyelidikan, bukan tawar-menawar dengan kalian. Kami bersedia bekerja sama dalam penyelidikan. Selain itu, petugas polisi, kami punya rekaman CCTV lengkap di sini. Bisa diambil kapan saja. Kalau begitu, putraku harus dirawat di rumah sakit. Bagaimana dengannya? Setelah dia bisa bergerak, segera datang ke kantor polisi, atau kami akan mengirim petugas ke rumah sakit untuk mengambil keterangannya. Kalau begitu, Aduh. Jangan khawatir, Kak Wanin. Semuanya baik-baik saja. terima kasih banyak barusan. King menyuruhku melindungimu. Kamu cukup patuh padanya. Sebenarnya aku lebih patuh padamu. Apapun yang kamu suruh aku lakukan, aku akan lakukan. Sudah kembali? Bagaimana? Tidak apa-apa. Hanya perlu membayar biaya pengobatan. Maafkan aku. Aku sudah merepotkan kalian. Uang ganti rugi itu, potong saja dari gajiku. Potong apa? Terkejut. Kamu melakukan ini semua untuk melindungi Wanin. Menurutku ya, bukan hanya tidak bersalah, tapi malah berjasa. Seharusnya gajimu dinaikkan. Kamu setuju, kan? Terserah kamu saja. Ning, aku dengar. Keluarga Jiang Yao datang mengganggumu. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu datang? Kamu mau apa di sini? Aku khawatir padamu. Wanin, jangan khawatir. Aku akan membereskan semuanya. Dia tidak akan pernah mengganggumu lagi. Lin Mo, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Ning, apapun yang kamu katakan, aku akan menuruti. Kita sudah bercerai. Bisakah kamu menjauh dariku? Ning, aku tahu aku salah. Aku sudah putus dengan Jiang Yao. Kita rujuk saja, ya? Apa? Kamu juga harus memikirkan anak kita, kan? Kamu tidak mau anak kita tumbuh tanpa ayah, kan? Tahu tidak? Mikronovel yang kutulis sudah diterbitkan. Sungguh. Tentang apa yang dia tulis? Itu yang pernah aku ceritakan padamu sebelumnya. Cerita yang berdasarkan ayahku. Judulnya Karma si Ayah Brengsek. Hahaha. Hei, kamu lihat tidak? Wajah pria brengsek itu bahkan lebih gelap dari dasar panci. Memang pantas. Tapi, Yan Zhou masih kecil. Ayahnya seperti itu. Apakah itu akan memengaruhi psikisnya? Jangan terlalu banyak berpikir anehan. Menurutku, Yan Zhou adalah anak yang ceria dan transparan. Dia pasti tidak akan terpengaruh oleh ayahnya. Jika kamu benar-benar khawatir, cari saja dia ayah baru. Omong kosong apa ini? Aku tidak mengada-ada. Semua orang bisa melihat dengan jelas. Dia menyukaimu. Apa kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? Aku baru saja bercerai. Aku tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Aku tidak bilang kamu harus mencari pria. Tapi, bagaimana jika kamu melewatkan orang yang tepat? Aku takut kamu akan menyesal. Aku punya putra yang begitu baik. Aku juga punya sahabat yang begitu baik. Apa yang harus ku sesali? Baiklah kalau begitu. Kita kan sahabat. Mari kita bangun bisnis bersama. Ngomong-ngomong, Lin Mo sudah banyak masalah. Perusahaannya pasti akan terpengaruh. Kita tidak bisa hanya mengandalkan dia sebagai satu-satunya pemasok. Kita perlu mencari beberapa pemasok lagi. Ada benarnya juga yang kamu bilang. Pemasok seperti perusahaannya, dengan stok lengkap, dan harga yang cocok. Memang sulit ditemukan. Kak Wanin, kalian jangan khawatir. Aku punya cara untuk mendapatkan hak distributor utama Shenxi. Tidak kusangka, kontraknya ditandatangani semudah ini. Shen Yu, kamu dan Tuan Shen ini sebenarnya punya hubungan apa? Jangan bohongi kami. Ya,
Aku tidak sengaja membohongi kalian. Hanya saja waktu itu, aku dan ayahku punya perbedaan pendapat tentang konsep bisnis. Dia hanya ingin bekerja sama dengan toko fisik, sedangkan aku merasa penjualan online adalah tren masa depan. Jadi, kamu menyusup ke perusahaan kami sebagai mata-mata? Bukan mata-mata. Paling-paling cuma riset pasar doang. Jadi, kamu sekarang mau balik, ya? Iya, aku harus balik. Tapi sekarang kita akan hubungannya mitra bisnis. Nanti pasti masih sering ketemu. Kamu udah denger belum? Rantai pendanaan perusahaan Linmo itu putus. Sebentar lagi pasti bangkrut. Untungnya kita waktu itu, udah siap dari jauh-jauh hari. Udah nemu pelindung kuat dari keluarga Shen. Kalau enggak Maha, sekarang kita yang repot. Gak usah peduliin dia. Selama bisnis kita gak keganggu. Aman-aman aja. Tapi, waktu itu dia, kan masih punya utang kompensasi cerai 1 juta RMB ke kamu. Nah, sekarang dia masih punya uang buat bayar gak? Aku sih gak buru-buru. Aku kan udah bilang ke kamu. Suruh kamu tahan dulu 1 juta biaya barang dari dia. Jangan dibayar dulu. Berdasarkan KUH Perdata, kalau kedua belah pihak saling punya utang satu sama lain, itu bisa saling hapus dengan kompensasi utang. Oh, kamu memang pinter ya. Kamu ini MH pinter banget sih. Tadi aku lihat ada kurir di depan pintu. Katanya, ada yang ngirim 1 buket bunga buat mama. MA, cepet lihat deh siapa yang ngirim. Biar kulihat. Siapa yang mengirim? Linmo. Kata-kata yang dia tulis di kartu. Saat kencan pertama kami dan dia memberiku bunga. Cih, pria brengsek. Apa ayah ingin balikan denganmu, Emma? Nah, ini mungkin tidak adil bagimu. Mungkin mama tidak bisa kembali seperti dulu lagi dengan ayah. Aku senang kamu bisa berpikir seperti itu. Pertama-tama, kamu adalah dirimu sendiri. Barulah ibu saya. Tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan. Sekarang saya sungguh ingin punya anak. Ning, apakah bunga sudah diterima? Bolehkah saya mengajak Anda makan malam? E77X. Pergi? Pergilah. Sekalian bicara sampai tuntas. Biar semuanya jelas. Daripada dia terus-terusan mengganggu. Kalau gitu aku ikut kamu. Ning, nak, kalian sudah datang. Pak. Tak jelas. Tampaknya kondisi Anda belakangan ini kurang baik. AI77XNN. Kondisi Anda belakangan ini sepertinya kurang baik ya. Saya pergi keluar bersama ibu saya. Orang-orang bilang dia adalah kakak perempuan saya. AI77X. Tapi pergi dengan Anda, M. Orang lain bilang kamu adalah kakek saya. Memang begitu. Ibumu memang semakin muda. Hidup itu E77XNN. Harus disiplin. Kalau diri sendiri saja tidak bisa mengatur diri sendiri E77MN. Sudah terlambat untuk menyesal. Jackson, ayah Jackson. Kamu bilang, bukankah ini masuk akal? Pergi. Ning, anak laki-laki, keluarga kami. Sudah lama tidak seperti hari ini. Sudah pernah makan bersama di sini. Anda bersama keluarga kami. Lalu, bagaimana dengan Jiang Yi dan adikmu? Yanzhou, dulu, ayah memang salah. Ayah melakukan hal yang tidak benar. Nanti, ayah pasti akan memberikan kompensasi yang lebih baik untuk kalian. Mengenai Jiang Yao yang kalian sebutkan itu, pelacur kecil itu, karena dia mengambil komisi, aku jadi sengsara begini. Aku pasti akan membuatnya membayar mahal nanti. Urusan kalian bukan urusanku. Aku dengar perusahaanmu mau bangkrut. Terus, kamu mau ganti rugi kami pakai apa? Ini cuma masalah arus kas sementara aja. Tapi katamu, sumber daya dan koneksi masih ada. Asal kamu mau keluarin 300 juta. Bantu aku lewatin masa sulit ini. Aku pasti bakal baik-baik aja ke depannya. Dan perlakukan kalian dengan baik. Aku kira keluarga Jiang Yao. Udah cukup nggak tahu malu. Ternyata kamu malah lebih parah lagi. Suanin, maksudmu apa? Maksudku, kamu mimpi. Jangankan aku nggak punya 300 juta. Meskipun punya, aku juga nggak bakal kasih kamu sepeser pun. Kamu nggak punya uang? Kamu kan punya rumah. Jual aja rumah itu. Pasti cukup. Begitu aku lolos dari masalah ini, aku bisa langsung nikah lagi sama kamu. Linmo, telingamu kenapa sih? Udah ku bilang, aku nggak bakal kasih kamu sepeser pun. Apalagi nikah lagi sama kamu. Kamu nggak mau rujuk?
Jangan-jangan kamu udah cari laki-laki lain? Dengar, ya? Kita itu udah lama cerai. Aku punya laki-laki lain atau enggak? Apa urusanmu? Kau pria brengsek yang selingkuh saat masih menikah. Beraninya kau menanyaiku? Ayo nak, kita pergi. Jiang Yao bilang, kau punya pacar yang lebih muda darimu. Ya, wanita seusiamu. Apa menurutmu pria-pria itu benar-benar menyukaimu? Mereka hanya mengincar uangmu. Betul sekali. Kau lebih berpengalaman dalam hal ini, kan? Kalau tidak, kenapa Jiang Yao mau bersamamu? Suanin, aku melakukan ini demi kamu. Aku takut kamu ditipu. Mengerti? Suami istri itu paling baik dengan pasangan aslinya. Kau setuju, kan? Dasar anak nakal. Dasar anak nakal. Padahal aku sudah sangat baik padamu sebelumnya. Kau malah membantu ibumu menusukku dari belakang. Aku bahkan belum bicara soal alat perekam itu. Ayah, kalau ayah benar-benar menyayangiku, seharusnya ayah menyayangi ibu dengan baik dan menjaga keluarga ini dengan baik. Bukan malah tanpa rasa tanggung jawab, berkeliaran di luar. Aku ayahmu. Beraninya kau bicara begitu padaku? Secara biologis, ya. Tapi di hatiku, kau sudah lama bukan lagi. Nah, ayo kita pergi. Tidak perlu buang waktu dengan orang seperti ini. Aku belum selesai denganmu. King, sudah beres dengan Chao Su. Hak agen eksklusif online mereka sudah diberikan kepada kita. Bagus sekali. Chao Su sekarang sangat populer. Terutama hoodie kolaborasi mereka itu. Banyak selebriti memakainya. Aku beritahu ya, setelah kita meluncurkan produknya nanti, pasti akan laris manis. Kali ini, berkat bantuan Shen Yu yang menghubungkan kita, semuanya jadi lancar. Bagaimana hubunganmu dengannya akhir-akhir ini? Bagaimana apanya? Hanya teman biasa saja. Teman biasa? Apa teman biasa bisa membantumu dengan sepenuh hati begitu? Menurutku Shen Yu orangnya cukup baik. Apa kamu tidak mempertimbangkannya? Aduh, sudahlah. Jangan bahas itu. Aku beritahu ya, kita akan sangat sibuk setelah ini. Cepat sampaikan kabar ini kepada para pemimpin grup belanja. Panaskan dulu suasananya. Lusa malam, penjualan akan dimulai tepat waktu. Oke, aku akan segera pergi. Oh ya, di mana barangnya? Besok sampai kok. Ingat, beritahu gudangnya. Saat pengiriman, pastikan untuk memeriksa dengan teliti. Tenang saja, ada Pak Biao yang mengawasi. Tidak akan terjadi apa-apa. Pak Biao, barangnya sudah dihitung semua? Sudah, semua sudah diperiksa. Tidak ada masalah. Oke, kalau begitu, terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Setelah periode sibuk ini selesai, saya akan beri Anda bonus. Baik, terima kasih banyak. Jika kita melakukan ini, apakah tidak akan ketahuan? Tenang saja. Barang saya ini juga asli. Hanya ada beberapa cacat kecil saja. Tidak akan ada yang tahu. Baik. Saya percaya padamu. Lihat sini ya. Saat menendang, lututmu tidak boleh menekuk ke dalam. Kaki harus lurus. Seperti ini, kekuatan dari pinggul saat menendang. Baru bisa sampai ke ujung kaki. Coba sekarang. Wah, Paman Shen Yu kekuatannya beda banget sekarang. Paman hebat sekali. Sudah capek latihan seharian? Makan buah ini. Berikan padaku. Aku tiba-tiba teringat, tugasku belum selesai. Aku balik untuk mengerjakan tugasku dulu. Kalian lanjutkan ngobrolnya ya. Kak Wanin, sudah selama ini, seharusnya kakak sudah tahu perasaanku. Sebenarnya aku hanya ingin bertanya, apakah kakak mau? Ning Ning, gawat, ada masalah. Tadi beberapa ketua grup belanja datang menemuiku. Kata mereka, banyak pelanggan mengeluh soal kualitas barang Chao Su ini. Banyak pelanggan mengeluh kualitas barang ini bermasalah. Mereka curiga kita menjual barang palsu. Bagaimana mungkin? Kita ini distributor yang terikat kontrak. Pihak Chao Su tidak mungkin mengirim barang palsu kepada kita. Waktu barang tiba di gudang, aku sendiri yang memeriksanya. Kualitasnya, dan produk yang mereka jual di toko, itu persis sama. Bagaimana bisa berubah saat sampai di tangan pelanggan? Jika hanya beberapa pelanggan yang meragukan, itu masih bisa dimaklumi. Tapi sekarang begitu banyak orang mengeluh, pasti ada masalah yang terjadi di tengah jalan. Untungnya, barang kloter pertama kita sudah kirim 1000 pasang.
Kamu hubungi dulu ketua agen. Minta mereka menenangkan pelanggan untuk layanan purna jual. Minta semua pelanggan mengirim kembali barangnya untuk dikirim ulang. Ongkos kirim bolak-balik akan kita tanggung. Dan untuk setiap pesanan, kita akan berikan sepasang kaos kaki Baik. gratis. Aku akan segera urus. Kerugian barang ini biarlah rugi. Yang penting jaga reputasi. Tapi bagaimana kalau kejadian seperti ini terulang lagi nanti? Bagaimana? Apakah gudang ada CCTV-nya? Tidak ada. Sebenarnya, itu bukan gudang. Itu hanya ruko kosong yang kita temukan di pinggir jalan. Secara acak. Maksudmu, barang di gudang ditukar orang? Tapi Pak Chai ada di sana menjaga. Bagaimana mungkin? Di komik detektif pernah dibilang, setelah menyingkirkan semua yang tidak mungkin, apapun yang tersisa, betapapun sulit dipercaya, pasti adalah kebenaran. Lebih baik kita ke gudang dulu. Lihat ini. Label asli menggunakan benang pengaman laser. Sedangkan punya kita ini menggunakan benang biasa. Yang lebih penting lagi, di situs resmi merek, dalam sistem pelacakan batch, kode logistik barang kita ini, semuanya kode tidak valid. Shen Yu benar. 5.000 potong pakaian, semuanya sudah ditukar. Su Wanin, King, kenapa kalian datang? Pak Chai, apakah ada yang menyentuh barang-barang ini? Tidak ada. Ada apa? Paman. Aku mempekerjakanmu karena kau kerabatku, dan keluargamu sedang kesulitan. Bagaimana bisa kau bekerja di sini? Kenapa kau membalas kebaikan dengan kejahatan? King, Aku. Pak Chai, aku tidak tahu apa motifmu, tapi yang kau lakukan itu melanggar hukum. Jika kami menuntut pertanggungjawaban, kau bisa dipenjara. seserius itu? Aku hanya membukakan pintu untuk mereka. Su Wanin, King, Paman salah. Paman tidak seharusnya serakah. Kumohon, jangan kirim aku ke penjara. Cucu kecilku sudah tidak punya orang tua. Jika aku masuk penjara, bagaimana nasibnya? Coba ceritakan dulu pada kami, apa sebenarnya yang terjadi? Begini ceritanya. Orang itu bilang, dia punya bisnis toko fisik. Barang-barangnya juga asli, tapi ada sedikit cacat, jadi susah dijual. Dia bilang, kalian kan jualan online, pelanggan tidak terlalu pilih-pilih. Jadi, dia ingin menukarnya. Saya juga sesaat dibutakan oleh keserakahan. Saya pikir semuanya asli dan tidak akan ketahuan. Bia Oshu. Kamu benar-benar ceroboh. Itu sama sekali bukan barang asli. Itu jelas-jelas barang palsu. Baiklah. Apa kamu tahu berapa kerugian kita kali ini? Uang itu masalah kecil. Yang penting, semua reputasi yang sudah kita bangun susah payah hancur semua. Saya tidak tahu. Bagaimana saya bisa sebodoh ini? Pak Chai, apa kamu tahu siapa orang ini? Saya tidak mengenalnya. Tapi orang yang datang bersamanya memanggilnya Pak Lin. Mobil yang dia kendarai itu warna biru. Nomor platnya sepertinya 1688. Presiden Direktur Lin. Jangan-jangan Itu Lin Mo. Betul. Memang dia. kalian bilang, bagaimana bisa ada orang sejahat itu? Aku kesal sekali. King, barusan ada yang menghubungiku. Katanya bisa dapat hoodie asli Chao Siu. Harganya lebih murah dari tempat kalian. Sebenarnya ada apa ini? Bukankah kalian bilang? Kalian adalah agen eksklusif online? Pasti Lin Mo. Dia terburu-buru menjualnya. Pasti dia butuh uang. Halo, Kak Wang. Saya Su Wanin. Ada sesuatu yang bisa saya minta tolong? Meskipun kita menangkapnya, tapi kalau dia mati-matian tidak mengaku bahwa ini adalah barang kita, bagaimana? Jangan lupa, perjanjian agen yang kita tanda tangani dengan pemilik merek. Ada klausul tersembunyi di dalamnya. Di bagian dalam label gantung setiap batch barang, ada kode anti pemalsuan mikro. Dan catatan batch saat mereka mengirim barang. Pas sekali cocok. Oh, maksudmu, meskipun kode pelacakan di lapisan luar sudah terkelupas, kita masih bisa melacaknya di sistem? Betul. Nanti kita bandingkan. Dengan catatan pengiriman dari Chao Su, kita akan tahu apakah itu barang yang ditukar.
Atau bukan? Wanin, kamu pintar sekali. Jangan khawatir, buang. Barang ini dijamin asli. Langsung diambil dari gudang. Salurannya sangat stabil. Dan harganya juga sangat terjangkau. Kalau buang menjualnya, pasti untung besar. Tapi ku dengar, hak agen online Chaosu sudah diberikan kepada perusahaan bernama Kingming. Bagaimana kamu bisa mendapatkan barangnya? Itu tidak perlu buang tanyakan lagi. Yang penting bisa menghasilkan uang. Bukan begitu? Jangan tegang begitu. Aku hanya penasaran. Aku ambil semua barangnya. Bagaimana cara transfer uangnya? Transfer saja ke rekeningku. Buang. Kapan mau transfer? Aku ada urusan lain sebentar lagi. Kenapa terburu-buru? Atau kamu takut sesuatu? Linmo, sekarang kamu tidak bisa lari lagi, kan? Kenapa aku harus kabur? Aku tidak melakukan kesalahan. Benarkah? Kata-kata itu, lebih baik kau sampaikan pada polisi. Kami dari tim investigasi kriminal. Ada yang melaporkan Anda terlibat pencurian dan juga menjual produk palsu. Mari ikut kami. Pak polisi, kalian pasti salah orang. Aku ini pengusaha jujur. Pak polisi, aku punya bukti. Barang yang dia ambil itu adalah barang kita yang ditukar. Baik, akan kami selidiki. Tolong kalian ikut kami juga. Suwanin, kau menjebakku. Tidak ada yang menjebakmu, karena hatimu tidak lurus, maka kau menuai hasilnya sendiri. Bersulang. Linmo sudah ditangkap. Barang kita juga sudah kembali. Sayang sekali, karena ulahnya, kita kehilangan puluhan ribu. Tidak apa-apa, aku sudah mengajukan ganti rugi perdata. Bisa diambil dari asetnya, secara paksa. Benarkah? Bagus sekali. Linmo, dia memang pantas mendapatkannya. Hanya saja dia masuk penjara. Masa depan Yanzhou akan terpengaruh. Tidak apa-apa, MA. Mama fokus saja cari uang. Biarkan aku jadi anak orang kaya yang bebas tanpa beban. Lebih baik tidak sekolah. Setiap hari di rumah main game saja. Enak saja kamu. Cepat serahkan ponselmu. MA, aku salah. Jangan ambil ponselku. MA. Hahaha. Kalau begitu, kita naik dulu. MA, aku mau makan semangka. Bisakah mama pergi ke toko buah di sebelah dan belikan aku semangka? Aduh, aku mau pipis. Om Shen Yu, tolong bantu mama pergi membeli. Aku takut dia tidak kuat membawanya. Oh, baiklah. Anak ini, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku merepotkanmu lagi. Aku harap kamu bisa terus merepotkanku. Kak Wanin, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tapi aku hanya ingin memberitahumu. Usia dan pengalaman bukanlah masalah. Hanya ketulusan hati yang paling penting. Dengan kondisimu, kamu bisa menemukan yang lebih baik. Kamu tidak akan menyesal bersamaku? Kamu adalah pilihan terbaikku. Sejak aku wawancara di perusahaan, saat pertama kali melihatmu, aku langsung yakin, kaulah satu-satunya orang yang ingin kujalani hidup bersamanya. Selama kita bersama ini, aku melihat keberanianmu, kecerdasanmu, kebaikanmu, dan ketegasanmu. Itu semakin menguatkan keyakinanku. Jadi, aku tidak akan pernah menyesal bersamamu. Aku hanya menyesal tidak bertemu denganmu lebih awal. Aku menerimamu. Apa katamu? Aku bilang, aku menerimamu. Kak Wanin, aku sangat bahagia. Aku merasa seperti sedang bermimpi sekarang. Kamu tidak bermimpi. Ini nyata. Aku bersedia bersamamu. Seumur hidup tidak akan berpisah. Yanzhou, keluarlah. MA, aku benar-benar tidak mengintip kalian. Tapi aku ingin melihat di mana semangkaku. Tapi sekarang aku sudah tidak ingin makan. Hari ini kadar gulaku sudah terlalu tinggi. Aku takut nanti aku kena diabetes. Pulang.